Selamat pagi sobat-sobat RSUD Kota Bogor, kembali lagi bersama saya Dr. Tina. Sekarang kita lagi topiknya tentang cacing ya dok ya. Jadi kita mau mengungkapkan bagaimana bahayanya cacing gitu di dalam tubuh, terutama di anak. Nah, aku dengan dokter spesialis anak adalah Dr. Made Laksmi spesialis anak yang akan membantu menjelaskan penyakit cacing itu seperti apa sih, terus juga nanti akan membantu apa bahayanya. Sekarang kan juga lagi viral banget ya dok yang kasus kemarin itu yang daerah kita ya, Pulau Jawa Barat gitu ya. Oke deh, mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit aja bagaimana penyakit cacing itu dan bagaimana bahayanya. Nanti aku tanya-tanya lebih lanjut. Oke, mangga dokter. Nah, ini mungkin apa? Sobat apa? Sobat. Kita sobat-sobat. Kayaknya akhir-akhir ini kan lagi heboh banget nih masalah. Sampai di puskesmas aja kan sampai kita iniin obat cacing dok bagi-bagi. Jadi takut ini lagi. Sebenarnya penyakit cacing tuh bukan penyakit baru ya di Indonesia, itu dari dulu, dan itu udah masuk dalam program pemerintah. Jadi karena kita tuh negara tropis yang lebih banyak juga daratannya, tanahnya lembab, jadi itu media yang bagus banget untuk cacing-cacing ini tumbuh ya. Dan juga kita kan negara berkembang yang higienitasnya juga masih harus ditingkatkan ya, terus tingkat ekonomi juga masih bagus. Jadi kadang-kadang penyakit ini itu menjadi endemis di Indonesia. Makanya dari program Posyandu Puskesmas itu adalah wajib diberikan obat cacing pada anak-anak usia di atas 1 tahun deh, dan diulang setiap 6 bulan. Jadi sebenarnya penyakit yang kemarin lagi heboh di raya itu tuh harusnya sih tidak terjadi, tapi kan itu emang kasus khusus juga ya. Kalau nggak salah kan juga orang tuanya ada terkait kurangnya informasi, atau juga anaknya juga agak jauh dari lingkungan lingkup yang bagus gitu ya. Jadi si rayanya ini punya banyak faktor resiko sehingga infeksi cacingnya sampai seberat itu. Harusnya infeksi cacing tuh bisa dideteksi dini, bisa dicegah secara lebih bagus kalau misalnya dia ikut program-program yang paling sederhana deh, Posyandu. Kita memang nggak tahu juga sih dok apakah daerah yang sekitar situ puskesmas dan posyandunya ini kan ya. Itu bukan sesuatu yang, kan itu pelajaran sih ya buat kita ya, dan memang itu kayak mengingatkan kita bahwa emang obat cacing ini memang di Indonesia sakit gak sakit dikasih. Oke. Nah berarti aku mau nanya nih dok, cacing itu kan berarti kan masuk karena higienitas yang kayak ini. Tadi dia dari main tanah atau gimana dok? Bocah-bocah ini Jadi bisa masuk cacingnya ini. jadi aduh ya, bocah-bocah itu kan suka banget eksplor sesuatu. Iya, nah itu. Tugas kita sebagai orang tua kan memberikan ruang, tapi ruangnya itu yang aman. Dan juga kita di lingkungan yang kita udah tahu lah, endemis TBC, endemis cacingan, kayak gitu. Harusnya infeksi cacing ini tuh banyak banget. Jadi ada cacing tambang, cacing pita, mungkin ada yang kayak lihat cacing kremi ya, kayak gitu ya. Jadi banyak banget. Jadi kalau misalnya kita tanya kenapa sih kita bisa cacingan gitu ya. Nah dia tuh punya beberapa siklus hidup. Kayak ada yang dalam tanah, ada yang dia melalui anus ya, melalui kotoran manusia kayak gitu. Jadi kayaknya sih misalnya kita bilang kita cacingan tuh mungkin di kita aja tuh ada telur-telur cacing yang sebenarnya tidak sengaja bisa kita pegang kayak gitu. Tapi kan kita bisa cegah. Misalnya kalau dia dari tanah, siklus hidupnya berarti kan pakai alas kaki dong ya, gitu ya. Kalau misalnya dia siklusnya dari nempel di tumbuhan, misalnya orang Sunda kan makannya kayak lalapan gitu, berarti kan harus dicuci. Jadi kalau misalnya kita bilang dia dari mana aja sih bisa menyebarnya, itu salah satunya kita bersentuhan langsung dengan tanah, kita bersentuhan langsung sama suatu bahan makanan yang mungkin mengandung telur cacing ya. Terus kita juga bersentuhan langsung dengan orang yang punya siklus cacing di tubuhnya dan berkontak sama kita. Gitu. Dan kita nggak cuci tangan atau segala macam. Ya. Oke. Nah, kan kata dokter kan itu bisa dideteksi dini sebenarnya penyakit cacing itu. Nah, untuk ibu-ibu, sobat-sobat ini, apa dok yang benar-benar deteksi awal ini kayaknya anak cacingan deh. Nah, itu gimana?
Jadi kalau cacingan ini sebenarnya apa ya, infeksi yang punya banyak muka ya. Jadi belum tentu kita bisa nemuin langsung ini cacingan kelihatan ada cacing keluar. Gitu. Itu kan kayaknya kalau udah parah banget. Ya kalau ada cacing keluar berarti udah luar biasa banyak tuh telurnya bertelur di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi biasanya cacingan itu nggak banyak gejalanya. Contohnya sakit perut gitu. Anaknya nggak bertenaga ya, jadi nggak aktif kayak biasanya gitu ya. Jadi dia kayak mungkin kalau anaknya kecil lebih sering lelah misalnya gitu. Terus kalau anaknya lebih besar dia mungkin nggak konsentrasi di sekolah kayak gitu. Ada gejala-gejalanya misalnya anemia, demam, nyeri perut, diare, dan yang paling memperburuk situasi cacingan itu adalah gizi kurang. Jadi anaknya kalau anak yang berat badannya stagnan, betul gitu. Makanya penting banget ke posyandu. Karena di posyandu itulah kita ditimbang, dilihat beratnya. Kalau emang beratnya jelek kan dicari dong berat penyebabnya apa. Nah salah satu penyebabnya ya cacingan. Nanti kalau misalnya si orang posyandu ini kayaknya obat cacingnya udah dikasih tapi kok beratnya nggak naik-naik, pemeriksaan lain udah dilakukan ya, dioper tuh ke dokter anak. Ya jangan kita periksa tuh kayaknya, taunya di festusnya itu ada tulang cacingnya misalnya gitu. Ya oke. Yang pantas sih kita kan selalu pasien-pasien dari atau apa kita selalu cek feses ya dok ya. Jadi biar mengetahui ininya ya. Oke. Nah berarti obatnya obat cacing yang dari posyandu nih dok berarti. Kita kalau aku biasa lagi kecil kan minumnya, aduh pakai merek boleh nggak ya? Ya yang itu orange ya. Yang itu kan langsung gitu. Itu boleh apa memang harus ada satu obat khusus? Kan obat cacing yang aku tahu banyak ya dok macamnya yang kita perlu untuk bisa menginikan semua cacing tuh kira-kira apa dok? Obat cacing kan banyak macamnya ya, dan obat cacing pun banyak macamnya. Iya. Cacing-cacing tertentu yang perlu obat spesifik banget gitu. Dan hanya cacing tertentu dengan gejala yang berat yang perlu obat cacingnya itu jangka panjang. Gitu. Jadi obat cacing itu biasanya single dose sekali aja. Yang kita kan kadang suka bisa beli di luar juga kan, yang langsung disirup itu kan. Ya benar, yang dijual di pasaran kan yang sirup. Tapi kalau dari Dinkes atau puskesmas itu ada yang tablet. Jadi dua-duanya sebenarnya nggak terlalu berbeda. Kita bisa pilih obat A atau obat B, tapi komplikasinya yang harus kita obati kalau sampai buruk kayak contohnya kasus yang kemarin harus di rumah sakit. Tapi kalau deteksi dini salah satu dari itu pun udah oke. Itu berarti kan dari kata dokter kan dari 1 tahun sampai besar sampai kita usia gini juga. 15 tahun. 15 tahun 6 bulan sekali, udah kayak dokter gigi ya, kita ngecek 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Oke deh. Itu sih kira-kira komplikasi yang lain ya cacingnya makin bertambah banyak sampai keluar dan bahkan bisa menyebabkan kematian ya dok ya. Itu bisa menyebar ke seluruh organ ya. Kadang dia kayak beberapa jenis cacing kayak cacing cambuk, cacing pita, cacing tambang itu dia bisa kayak menembus ke bagian usus kita sehingga diare berdarah ya. Tapi kan diare berdarah juga bisa gara-gara amuba ya, disentri kayak gitu, mutaber. Itulah gunanya pemeriksaan feses. Tapi memang pemeriksaan feses ini kan kadang belum tentu ketemu cacingnya gitu. Jadi nanti akan terlihat misalnya kita ngasih obat tapi nggak ada perbaikan yang cukup berarti, apakah pemeriksaan fesesnya harus berulang contohnya gitu. Jadi untuk mendeteksi si cacing ini nggak segampang itu, makanya lebih baik deteksinya dini terus cegah aja langsung pakai obat-obatan gitu. Profilaksis ya supaya nggak ini. Iya sih. Oke, siap. Nah mungkin sekian dulu kali ya dok tentang ininya. Teman-teman ada yang mau tanya lebih lanjut nggak kira-kira? Sekilas oke sih kayaknya gitu. Coba kita lihat dulu ada nggak. Oke. Lagi diedit dulu. Oke. Apa tuh? Kapan obat cacing yang bisa diberikan pada anak dan harus pemberiannya rutin? Tadi udah ya dok ya. Tadi udah. Jadi minimal di umur 1 tahun. Ya, diulang sudah 6 bulan.
gitu, mau di posyandu atau mau di apa, tapi yang mendingan yang di posyandu aja kan gratis ya dok ya. Iya. Jadi kita nggak usah ini juga. Sakit tuh belum tentu punya loh. Iya. Iya, apalagi kalau misalnya rumah sakitnya kayak RSUD kayaknya bakal punya, karena kan linknya ke pemerintah. Tapi kayaknya kayak rumah sakit swasta tuh belum tentu punya. Belum punya ya. Gitu. Jadi pasti balik lagi ke minta ke puskesmas, minta ke dinkes kayak gitu. Nah ini penyebab anus gatal dan tak kunjung sembuh, apakah bisa termasuk salah satu gejala penyakit cacingan dok? Ya, jadi kalau yang ini untuk anus gatal ini kan tipe cacingnya yang cacing kremi ya, trichuriasis ya. Jadi siklus hidupnya itu adalah dia misalnya nempel di kuku-kuku deh ya, seseorang. Contohnya si ibu deh gitu. Terus dia buat botol susu kan. Oh iya. Pas dia buat botol susu, nggak cuci tangan, higiennya kurang, masuk ke anaknya. Nah, siklus hidup cacing ini dia tuh harus keluar ke anus dulu buat bertelur, buat reproduksi gitu. Nah, saat si cacing dewasanya ini pergi ke anus, dia tuh kayak menyebabkan rasa gatal gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang apa aja sih penyebab anus gatal tuh banyak banget ya. Kurang bersih kayak gitu ya memang, atau misalnya alergi, misalnya anak yang lebih kecil dia diperes popok kayak gitu, atau ya kita harus temukan ada fisik cacingnya yang keluar dari anus. Kalau kita yakin banget itu cacingnya karena trichuriasis, artinya kalau kita fisiknya ketemu, kasih obatnya kayak gitu, siklusnya langsung potong. Tapi itu langsung ketahuan berarti langsung di sekitar anusnya berarti ya dok? Iya harusnya aja, biasanya mereka munculnya malam ya. Gitu. Jadi kalau misalnya anus gatal itu lebih baik cek di malam hari, takutnya cacing itu keluar gitu. Nah kalau fisik cacingnya nggak ada, terus kita udah menyingkirkan penyebab lain, contohnya alergi paling sering ya, terus higienitas, terus emangnya nggak cocok sama digigit serangga atau kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau itu udah nggak ada semua, terus berulang, kita mau yakin banget, kita cek resesnya balik lagi dan melihat siklus hidupnya di malam hari tuh ada ketemu nggak fisik cacingnya. Oke. Itu ya ibu-ibu, jadi nanti tolong diperhatikan. Terus yang ketiga, tanda bahwa cacingan pada anak sudah berbahaya dan perlu segera ditangani. Kalau cacingan yang berbahaya itu udah anemia ya. Ya, udah anemia. Karena si cacingnya itu ngambil makanan dari kita kan yang satu ya dok ya. Tapi dia juga bikin infeksi cacing juga. Maksudnya bukan infeksi cacing, infeksi daerah pencernaan juga ya. Dan nyedot juga nggak sih dok? Iya betul. Jadi makanya gitu. Jadi dia kayak parasit ya. Kita makan tapi dimakan sama dia juga gitu. Jadi kalau misalnya tanda paling gampang tuh pasti area perutnya sakit ya. Terus anaknya kurus, hampir gizi kurang gitu. Dan tidak aktif, kan ada beberapa anak kurus tapi aktif ya, dia tetap lari gitu, dia penyakitnya yang lain gitu. Terus yang lainnya lagi makannya banyak tapi beratnya nggak naik, bukan yang makannya dikit tapi beratnya nggak naik gitu. Saya dok. Artinya tipe ada anemia yang baru cadangan zat besinya aja yang berkurang, ada anemia yang mau udah langsung dia pucat banget gitu. Kalau HB-nya masih kayak cuman 10 gitu dia belum tentu pucat, mungkin dia baru di 9-8 baru pucat gitu. Jadi kalau untuk ibu-ibu di rumah paling gampang anaknya nih lesu deh, lesu tanpa demam gitu, lesu tanpa demam, tanpa ada gejala-gejala batuk, pilek, maksudnya nggak ada tanda infeksi dan fokus infeksinya lebih ke pencernaan gitu. Nah itu coba ditanya dulu ke dokternya, siapa tahu perlu screening dengan ditemukannya kasus yang terbaru ini. Ya. Oke. Ada lagi? Mengapa cacingan bisa meningkatkan risiko infeksi penyakit lain pada anak? Kalau ini tuh pertanyaan sebenarnya lingkaran setan ya. Jadi bisa kayak anak yang gizi kurang, jadi cacingan. Gitu kan sih kayak kita tuh di daerah endemis ini kita pasti kok pernah terpapar sama si cacing ini ya. Cuma karena daya tahan tubuh kita bagus, kita higienitasnya bagus, kita bisa ngelawan, belum tentu dia bisa bertelur dengan sebanyak itu. Apalagi kalau setiap 6 bulan anaknya ini kita dikasih obat gitu kan. Jadi bisa jadi anaknya nggak bagus gizinya, makannya nggak pinter ya, atau dia sakit deh, TBC, HIV ya, jantung bawaan kayak gitu, akhirnya jadi gampang terinfeksi
Atau memang sudah terinfeksi, misalnya tinggalnya benar-benar di daerah endemis, terus nggak pernah dikasih obat cacing, makannya benar-benar heboh banget, nggak pakai sendal, main segala macam. Akhirnya cacingan yang tadinya gizi baik jadi gizi kurang gitu, jadi bolak-balik. Akhirnya setelah gizi kurang, nggak ada dok yang ngasih asupan ke badan dia untuk daya tahannya baik, dia mulai terkena infeksi lain, misalnya pneumonia dia kena, jadi gampang ada orang sakit dikit dia kena, terus TBC dia mulai kena, diare gitu. Jadi kayak lingkaran setan, tergantung di mana mulainya, kayak nanya telur mana duluan sama ayam gitu. Oke, jadi kalau yang ini ya salah satunya bisa ningkatin, cuma faktor risiko yang mana duluan kita masih belum ini ya dok, karena saling ini. Oke, dok, dampak jangka panjang cacingan pada tumbuh kembang anak. Ini ahlinya dokter ini. Kalau dampak itu kan ada dua ya, jangka pendek dan jangka panjang, dan seberapa besar keparahan infeksi si anak ini gitu. Kalau jangka pendek kan berarti dia anemianya berat, ya, mengancam nyawa, kayak kasusnya kemarin gizi buruk kayak gitu, itu harus cepet di terapinya gitu, hilangin langsung si penyebabnya, obati komplikasinya. Tapi kalau jangka panjang ini terjadi pada anak-anak yang masih bisa melawan tapi dia sebenarnya terinfeksi gitu. Jadi sebenarnya belum kelihatan. Iya benar. Anemianya merambat, mulai jelek dari biasanya HB bagus lama-lama dikit gitu kan ya. Terus gizi baik tiba-tiba jadi kayak gizi kurang. Ujung-ujungnya kalau anaknya usia sekolah ya nggak bagus saat dia memperhatikan pelajaran. Terus akhirnya prestasi menurun ya. Terus kalau anaknya misalnya usianya nggak sekolah deh, misalnya dia masih balita, gizinya mulai jelek, mulai mengarah misalnya stunting, gizi kurang, ujung-ujungnya kognitif lagi kayak gitu. Terus ekonomi ya di keluarga, sering sakit ya. Kalau misalnya pakai BPJS kan ya nggak apa-apa emang ditanggung, tapi kan transportasi, nunggu di sini, akhirnya keluarga juga harus ngasih lebih banyak dana buat si anak ini yang sering sakit-sakitan kayak gitu. Jadi ya kalau untuk tumbuh kembang anak ya paling ya pertumbuhannya, terutama di gizi ya dok ya. Jadi berat badannya yang stagnan ya. Tapi kalau udah stunting ya udah tumbuh pendek juga, udah sulit sih itu. Ya intinya sih ya tumbuh kembangnya kurang bagus ya dok kalau berjangka panjang, lama-lama dia akan menurun. Mengapa cacingan bisa menyebabkan anak mengalami gizi buruk? Tadi udah sih ya dok ya, karena si cacing itu yang bisa makan asupan kita. Next ada lagi gak? Hubungan cacing dengan turunnya daya tahan tubuh anak. Udah juga sih tadi ya dok, karena dia bisa menginginkan infeksi. Oke, segitu aja kali, nggak apa ya. Udah, pertanyaan nggak ada lagi? Cukup ya? Ya oke. Jadi kesimpulannya adalah cacing itu memang bahaya, tapi kita bisa cegah dari awal. Bahkan even kalaupun kita sebenarnya nggak cacingan pun juga kita minum obat cacing itu juga nggak masalah kan dok? Karena kalau dari yang dokter Laksmi bilang itu bahwa mungkin kita sebenarnya terpapar tapi kita tanpa gejala gitu ya. Jadi kalau yang kasus kemarin itu dia sudah terpapar dan sudah bergejala, sudah berat. Jadi kaget aja tiba-tiba pertumbuhan cacingnya banyak banget gitu ya dok ya, dan mungkin udah ke organ-organ lain kalau kayak gitu mah ya. Jadi mancamnya sudah ini. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman sekalian, ini PR banget buat kita. Nggak cuma bias yang campak ya, yang vitamin A yang dia 6 bulan, ada tambahannya jadi sekarang obat cacing. Kalaupun misalkan dari posyandu atau puskesmasnya misalkan kehabisan atau nggak memang tidak lagi ada program itu, kita bisa, bagusnya sih ya dok ya, kita bisa beli obat cacing dan harganya nggak yang mahal-mahal banget kok ya. Jadi cuma single dose. Dan itu cuma sekali single dose dan nggak yang terlalu mahal banget. Jadi sebaiknya sih ya kita sanggup-sanggup aja sih seharusnya ya. Tapi kalau memang nggak ini ya kita menunggu dari puskesmas atau dari posyandu gitu, supaya jangan sampai keterlambatan seperti kasus yang almarhum anak kemarin ya. Terus aku disuruh promosi jadwal dokter. Jadwal dokter di RSUD kapan aja dok?
Saya prakteknya tuh Selasa Kamis sore jam 3 sore sampai jam 5 sore sampai habis aja sih pasiennya. Sampai habis pasiennya. Intinya sih Kamis sama Selasa Kamis guys sore. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih dalam lagi soal ini atau penyakit yang lain, boleh langsung ketemu sama Dokter Laksmi. Terus yang ketiga, jangan lupa subscribe, terus diklik itunya, notifnya, karena kita selalu akan ada channel tentang kesehatan-kesehatan di RSUD Kota Bogor Daily. Oke, kayak sekarang nih podcastnya temanya tentang ini. Minggu depan akan berbeda lagi. Jadi dan insya Allah kita akan terupdate soal ininya ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe. Oke, sekian dari kita. Nanti kalau ada topik menarik lagi, semoga kita bisa ketemu lagi ya dok. Oke deh, terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi sobat-sobat. Terima kasih juga ya dok. Ya. Oke, see you.